Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indriani dengan NIM D1012111048 dari kelas PWKB. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan presentasi dengan judul Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar. Nah, ruang terbuka hijau itu sendiri adalah lahan yang terbentang luas ditumbuhi banyak tumbuhan dan pohon yang bisa hidup selama bertahun-tahun, serta dilengkapi dengan fasilitas yang menunjang fungsi dari ruang terbuka hijau atau RTH tersebut. Definisi tersebut merupakan definisi menurut ahli, sedangkan menurut undang-undang, ruang terbuka hijau adalah area memanjang yang ditumbuhi tanaman, baik itu secara alamiah maupun buatan. Gambar yang telah tampil berikut ini merupakan gambar contoh ruang terbuka hijau. Kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia, yang mana Kota Makassar ini juga tergolong sebagai kota metropolis dengan jumlah penduduk yang mencapai 1,5 juta penduduk menurut data Badan Pusat Statistika pada tahun 2013. Untuk luas wilayah sendiri, Kota Makassar mempunyai luas wilayah sebesar 175,77 km persegi. Kota Makassar pada beberapa dekade terakhir ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan di sini dapat dimaksudkan atau dicerminkan pada adanya perkembangan atau perubahan dari segi sarana dan prasarana yang ada. Namun, pada kenyataannya ketersediaan ruang terbuka hijau di daerah perkotaan semakin sedikit, berbanding terbalik dengan pembangunan yang semakin berkembang dengan pesat. Sejumlah area di perkotaan dalam Desawarsa terakhir ini, seperti ruang publik, telah tersingkir akibat pembangunan gedung-gedung yang cenderung memiliki pola pembangunan kontainer atau container development. Yang dimaksud di sini adalah adanya pembangunan gedung-gedung yang di dalamnya difungsikan sebagai difungsikan untuk aktivitas sosial ekonomi seperti mal, perkantoran, hotel, dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa ruang terbuka hijau yang terdiri dari 20% ruang publik dan 10% private. Mengapa ditetapkan standar demikian? Karena ruang terbuka hijau ini memiliki fungsi yang sangat penting. Ruang terbuka hijau ini dapat menjaga keseimbangan ekosistem kota. Selain itu, ruang terbuka hijau juga dapat menjamin ketersediaan udara bersih serta meningkatkan tingkat estetika pada suatu kota. Menurut Anwar Lasapa, faktanya, sampai saat ini ruang terbuka hijau di Kota Makassar itu belum mencapai 10%. Jumlah ini masih sangat jauh dari standar yang telah ditetapkan. Gejala pembangunan, terutama di wilayah perkotaan pada masa lalu, mempunyai kecenderungan untuk meminimalkan ruang terbuka hijau. Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan termasuk dalam salah satu contoh kota pada fenomena ini. Tidak konsistennya penentuan besaran kebutuhan ruang terbuka hijau kota maupun implementasinya merupakan contoh kasus yang secara kasat mata dapat dilihat di Kota Makassar. Berikut ini merupakan daftar-daftar sumber yang saya gunakan pada presentasi kali ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.